Selamat datang di acara program Halo KB di KKBN Bangka Belitung. Saat ini kita ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zakira. Kita bertemu dengan Dr. Idil, spesialis Opjin. Kita saat ini akan bicara dengan topik utama MOW, medis operasi wanita atau tubektomi. Ya, tubektomi juga berasal dari kata tubek itu tuba ya, tuba, tomi potong ya dok ya. Ya. Jadi dipotong tuba falopinya begitu. Oke, kita mulai dari apa itu MOW dok, definisinya dulu. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, MOW adalah metode operatif wanita, salah satu metode kontrasepsi atau yang sering disebut dengan tubektomi. Jadi tindakan untuk memotong tuba, jadi saluran telur itu namanya tuba dan kita potong. Prinsipnya supaya tidak terjadi pembuahan nanti antara sel telur dan sperma. Nah itu jadi, dan merupakan dengan dilakukan dengan tindakan operatif pada wanita. Kita ada beberapa teknik yang dilakukan di sini sehubungan dengan program KB yang biasa kita lakukan itu dengan menggunakan sistem laparoskopi sterilisasi dengan menggunakan ring tuba. Jadi menggunakan alat kita lakukan penjepitan dengan ring tuba. Tapi dipotong deh? Tidak dipotong, dilakukan dengan ring. Jadi dijepit. Jadi sudah diligasi jadi istilahnya. Jadi sudah tidak tersambung lagi ligasi. Jadi terputus hubungannya nanti. Ya, jadi nggak dipotong, kalau di dokter nggak dipotong tapi dijepit ya? Ya, dijepit dengan ring tuba. Nah, kalau kita melakukan pada saat tindakan operasi, jadi seksio sesar dan plus tubektomi, itu kita lakukan pengikatan dan potong. Jadi setelah diikat, baru dipotong. Bahkan kita lakukan kauterisasi, jadi sehingga betul-betul ya, kalaupun penyembuhan sudah sebut tidak akan tersambung lagi antara tubanya. Sudah betul-betul sudah konklusi. Ya, tapi tetap masih dipotong ya, lagi ya. Dipotong lagi. Karena akan memudahkan kita. Piring kemudian dipotong gitu ya. Yang jelas kalau untuk syarat untuk wanita yang akan dilakukan tubektomi, tentunya wanita itu reproduksi dan paling tidak umur sudah 30 tahun. 30 tahun, lebih dari 30 tahun, kemudian mempunyai anak paling tidak 2, minimal anaknya sudah 2, dan anak yang kecil itu paling tidak berumur 5 tahun. Nah, dan ibunya tentunya tidak ingin punya anak lagi, dan suami harus setuju, izin. Jadi informed consent, suami kedua belah suami istri harus sudah betul-betul sepakat. Jadi sudah yakin tidak mau nambah lagi, ya itulah pilihannya. Atau mungkin ada indikasi yang lain, indikasi medis. Misalnya kalau wanita ini akan terjadi suatu kehamilan akan membahayakan, mungkin dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, hipertensi. Kalau dia hamil lagi akan membahayakan keselamatan jiwa si wanita itu. Makanya kita lakukan tubektomi. Konselingnya berupa apa tuh? Ya, kita konseling. Jadi yang sebelum tindakan kita harus konseling dulu. Dengan menggunakan, kalau sekarang kan metode ABPK ya, alat bantu pengambilan keputusan. Jadi kita jelaskan metode-metode beberapa metode kontrasepsi dan kondisi-kondisi yang bagaimana yang harus dilakukan untuk tindakan kontrasepsi itu. Jadi nanti setelah pasiennya sudah jelas dan pasien akan memutuskan sendiri nanti. Kita tidak boleh memaksakan, ibu harus ini kontrasepsinya ini. Kita yang jelas sebagai tenaga medis kita memberikan informed consent. Jadi memberikan konseling sejelas-jelasnya. Nanti yang memutuskan yang bersangkutan klien. Prinsipnya tindakan tubektomi itu kan enggak operasi kecil kan? Iya. Indikasinya kalau misalnya ibunya dalam kondisi penyakit yang memang belum stabil, kita tunda. Mungkin dia lagi dalam hipertensi atau mungkin dia penyakit jantung yang belum terstabil misalnya. Jadi prinsipnya kalau kita melakukan tubektomi itu pasiennya harus sehat dulu. Prinsipnya harus sehat dulu. Semua tindakan operatif yang seperti tubektomi, kondisi pasien harus sehat. Kalau dia punya kayak diabetes atau apa itu masih boleh, masih bisa kita kerjakan. Karena takutnya kalau dia sudah punya anak cukup, kalau dia hamil lagi kan diabetes akan mengganggu kesehatan ibunya kalau dia hamil.
Ya. Boleh, kalau yang penting diabetesnya terkontrol, gulanya terkontrol, baru kita akan lakukan tindakan. Persiapan yang jelas, pertama kita konseling sehingga pasiennya sudah mantap dan memutuskan untuk melakukan tubektomi. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penapisan klinis namanya itu. Penapisan klinis apakah ada penyakit tertentu. Ya, sudah. Nah, tadi kalau misalnya ada penyakit tertentu dan memang tidak merupakan kontraindikasi mutlak, kita tetap bisa kerjakan. Kemudian yang bersangkutan menandatangani inform consent, persetujuan tindakan medis. Jadi segala sesuatu tindakan medis itu harus ada inform consent. Jadi persetujuan dari yang bersangkutan maupun keluarga dan suami itu harus ada. Mungkin itu saja, nggak terlalu ini. Kalau untuk ibu sendiri misalnya puasa gitu perlu? Ya perlu. Ya kalau untuk tindakan terutama laparoskopi ya. Laparoskopi yang biasa kita lakukan di sini, tentunya ibunya akan kita suruh puasa minimal 5 sampai 6 jam sebelum tindakan. 5 sampai 6 jam. Supaya perutnya tidak efek kembung atau mual. Ya. dalam tindakan anestesi tadi ya. Tindakan anestesi, karena dia akan dilakukan tindakan anestesi bisa anestesi lokal, bisa juga dengan sedasi saja, sedasi, jadi ibunya agak sedikit mengantuk lah itu kira-kira. Ya kalau MOE secara umum dia itu ada 2, jadi pada saat postpartum, postpartum atau sesar, atau pada saat interval, jadi di luar persalinan atau kehamilan ya. Nah, jadi kalau misalnya postpartum itu bisa dilakukan pada saat seksio sesar ya, jadi namanya sekalian sesar langsung di steril. Itu prosesnya sama enggak? Maksudnya dimasukin laparoskopi? Oh enggak, kalau postpartum tidak menggunakan alat laparoskopi. Iya, saat sesar itu rahim bayi sudah lahir, tinggal sebelum ditutup ini baru kita langsung tubanya kita eksekusi kan ibaratnya. Nah atau ini postpartum normal, ke besoknya 24 jam bisa kita lakukan ini tubektomi, mini laparotomi namanya. Jadi akan kita lakukan insisi di sekitar bawah pusernya, akan kita kait tubanya. Berapa itu? 24 jam? Ya, jadi maksimal 2 kali 24 jam. Nah, jadi kalau dia lewat dari situ akan kita tunda sampai habis masa nifas. Kenapa kok bisa masih dalam 2 kali 24 jam? Bukannya itu masih sakit gitu? Oh enggak, kalau dia sudah masih sakit gimana maksudnya? Kan dia habis lahiran gitu ya? Ya lahir kan lahir normal. Kan lahir normal tidak ada keluhan asal tadi kalau dia tidak ada pendarahan, kemudian tidak ada infeksi, kondisi ibunya sehat, itu bisa kita kerjakan KB postpartum itu dalam 2 kali 24 jam untuk tubektomi atau MOE. Terus kenapa kalau enggak 2 kali 24 jam menunggu lama ya, lagi? Nunggu lama, kita nunggu habis masa nifas, jadi namanya masa interval ya. Iya, kenapa harus masa interval? Karena kalau kita lakukan lebih dari 2 kali 24 jam itu tubanya itu akan terjadi akodim, jadi pembengkakan. Kalau kita melakukan itu akan terjadi kegagalan cukup tinggi, bisa pendarahan, tuba yang akan kita ikat. Jadi dia akan terjadi pembengkakan setelah memang secara fisiologis gitu. Harus kita tunda. Kalau di bawah 2 kali 24 jam masih 2 kali 24 jam bisa kita kerjakan langsung. Kalau biasanya dokter melayani di BKKB itu laparoskopi ya? Ya, laparoskopi. Jadi kita kerjakan dengan laparoskopi sterilisasi. Jadi dengan menggunakan alat laparoskopi kita buat insisi kecil di bawah pusar, kita masukkan gas sehingga dia nanti memudahkan inspeksi daripada tubanya, baru kita masukkan alat dan kita jepit dengan alat laparoskopi. Ya, jadi dibikin sayatan kecil dibuka, masuk laparoskopi, masuk gas gasnya dulu supaya bisa kelihatan gitu ya. Jadi dia akan kembung ya perutnya. Kan kita menggunakan kamera gitu ya. Iya. Jadi kita melihat cukup di monitor, tidak pakai yang dikejar-kejarin langsung di monitor, jadi kita tinggal gampang mudah untuk melakukan. Itu dua-duanya ya, kalau 2 kali ya? Iya, 2 kiri kanan, harus kiri kanan. Itu biusnya pakai bius lokal aja. Jadi dengan anestesi lokal kita bisa.
Berarti tahan berapa lama itu bius lokal itu biasanya? Ya, untuk tindakan kalau tidak ada komplikasi, tidak ada perlengketan, tindakan itu cuma 15 menit. 15 menit. Ya, 15 menit paling sampai paling lama ya 30 menit lah, tergantung kondisi ya. Kebanyakan sih ya 15 menit sudah selesai satu pasien. Iya. Oh, saya dengar selain laparoskopi ada mini Ya, laparotomi. itulah mini laparotomi itu yang salah satunya tadi. Kalau dia misalnya postpartum yang tidak menggunakan laparoskopi tadi yang 2 kali 24 jam tadi, Ya. atau interval, pas interval. Jadi setelah habis masa nifas atau dia dalam kondisi tidak hamil, misalnya seperti ya wanita itu mungkin ya dalam kondisi tidak hamil lah, ukuran rahim dalam batas dalam normal, itu masa interval namanya. Iya. Interval. Itu mini lab, karena mini lab jadi mini laparotomi. Jadi kita insisnya kecil, paling sekitar 2 cm. Bedanya apa dok? Bisa dijelaskan lebih detail? Apa? Maksudnya beda dengan mini laparotomi sama laparoskopi? Ya, kalau laparoskopi itu menggunakan alat laparoskopi. Ya. Kalau mini laparotomi itu insisinya agak kecil, tapi kita cuma menggunakan pengait tuba. Pengait, ada alatnya lagi untuk pengait tuba, tidak menggunakan laparoskopi. Mini laparotomi. Nah, itu mini kecil jadi Iya. insisinya. Berarti tidak kelihatan gimana dok? Itu kan kalau laparoskopi kan pakai kayak teropong. Ya, makanya tadi saya bilang tadi, kalau dia mini laparotomi itu kita akan mengait. Makanya postpartum yang 2 kali 24 tadi itu lebih mudah. Karena rahimnya kan masih besar. Iya. Jadi untuk mencapai tubanya itu lebih gampang ketimbang pada saat interval. Kalau interval disarankan dengan laparoskopi. Laparoskopi ya. Dan kalau mini laparotomi dia interval itu insisnya di bawah, nggak di bawah pusat, dekat simbisis, di atas 2 cm simbisis di bawah. Kan rahimnya kan sudah di bawah. Iya. Nggak mungkin kita insisinya di atas. Iya. Sementara rahimnya sudah kecil ke bawah. Iya. Gimana kita mau mengait pakai kaitan tubal? Ya, kalau untuk laparoskopi itu bisa langsung pulang, one care, jadi tidak perlu perawatan rawat inap. Paling ada kita kasih dengan obat-obat anti nyeri saja. Karena efek samping side efeknya yang namanya insisi masuk alat tentunya rasa tidak nyaman ya, bahkan mungkin ada merasa sakit gitu kan. Nah, jadi kita kasih obat anti nyeri dan dia bisa pulang. Kemudian bisa disuruh kontrol lagi mungkin ya 1 minggu atau untuk kontrol luka. Pas tangan misalnya 2 hari ke depan atau seminggu itu ada nggak? Tidak ada pantangan khusus. Angkatan Paling dia aktivitas yang berlebihan saja dikurangi gitu ya, jangan terlalu capek, angkat berat ya. Nah, kalau dia nanti rasanya itu akan hilang paling tidak 2-3 hari sudah akan kembali normal ya biasanya. Terus mandi gitu nggak apa-apa, ada kena air? Ya seperti perawatan luka. Kalau bisa jangan kena air dulu. Kena air berapa hari itu? Ya paling 3 hari ya yang kena air. Kalau dia tidak infeksi, luka itu sembuh dalam 6 hari sudah sembuh per primum. Ya. Kalau dia tidak ada infeksi. Tapi aktivitas biasa Boleh sebentar biasa. berat itu nggak masalah. Nggak pengaruh. Dampak efek samping. Ya, efek samping tentunya pasti ada rasa nyeri ya pada saat tindakan. Itu wajar ya, semua tindakan operatif itu ya paling tidak ada rasa nyeri. Nah, rasa nyeri itu pun cuma bersifat sementara dan bisa kita atasi dengan pemberian obat-obat anti nyeri. Gitu. Kemudian juga efek samping bisa terjadi pendarahan. Pendarahan baik itu pada luka luarnya ataupun bagian dalam pada saat kita melakukan tindakan. Bisa saja terjadi pendarahan kena momentum atau kena trauma usus juga bisa juga pada saat tindakan ya. Pada saat kita melakukan pemasukan trokar misalnya kan, nah, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Tapi ya kita kan sudah istilahnya itu ada prosedur lah, ibaratnya itu langkah-langkah untuk supaya jangan sampai terjadi komplikasi yang lebih berat. Gitu ya. Terakhir dok, promosi dok tentang tubektomi. Ya, tentunya tubektomi itu merupakan suatu pilihan ya, pilihan utama bagi pasangan usia subur yang sudah tidak ingin mempunyai keturunan lagi. Jadi keturunannya sudah cukup, umur juga sudah cukup. Kemudian juga bagi keluarga atau pasangan yang memiliki penyakit-penyakit yang membuat memperberat pada saat dia hamil, misalnya hipertensi, diabetes,
ataupun mungkin penyakit jantung, nah itu disarankan untuk pemilihan menggunakan kontrasepsi MOE. Jadi bersifat permanen. Jadi MOE itu bersifat permanen. Intinya kalau sudah mantap, sudah tidak ingin punya anak lagi, keturunan sudah cukup, MOE adalah salah satu pilihan yang paling tepat untuk dikerjakan pada pasangan itu. Ya, di BKKBN gratis ya? BKKBN gratis. Gratis. Ya. Oke, ya demikian wawancara dengan Dr. Idil tentang MOE. Kita jumpa lagi acara berikutnya ya. Rencana itu keren.